Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, bertemu lagi dengan saya Eri Aryani di program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, hari ini Living for Christ Indonesia ada di sebuah kota di Jawa Tengah, tepatnya ada di Banjarnegara di Jawa Tengah, Purwokerto. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan yang ada di gereja GSJA Batu Karang, Purwokerto. Ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Tentunya hari ini kita akan mendengarkan cerita beliau. Shalom Bapak Pendeta Yohanes Masdur. Shalom. Apa kabar Pak? Kabar luar biasa. Haleluya, sehat selalu ya Pak. Tetap ya, sehat sukacita melayani Tuhan. Bagaimana Pak melayani di daerah Purwokerto? Tentunya ada sukacita yang besar di tempat ini ya Pak. Suka duka ada, tapi sukacita pun ada. Amin, haleluya. Selalu sukacita melayani Tuhan tentunya Pak Yohanes ya. Nah Pak, ini kita datang ke sini mau dengar cerita unik, cerita yang luar biasa, bagaimana Bapak mengalaminya bersama Tuhan. Awal mulanya Bapak mulai dipanggil Tuhan untuk melakukan satu pelayanan yang luar biasa di tempat ini, untuk menjadi orang yang menjaring jiwa ya Pak di tempat ini ya. Itu apakah Bapak bisa ceritakan bagaimana Pak awal visi misi Tuhan taruhkan di hati Bapak? Tentunya melalui satu kesaksian bagaimana Tuhan berbicara langsung kepada Pak Pendeta Yohanes ya. Silakan Pak. Shalom. Saya mau berikan sedikit kesaksian. Asal usul saya lahir di Jakarta. Oh, puji Tuhan. Tahun 1951. Jadi umur saya sekarang ini 72 tahun. Aslinya Jakarta. Ya, berarti Mama, orang Betawi ya Pak? Iya, lahir di Jakarta. Oh, luar biasa. Jadi saya lahir di Jakarta. Saya memang Kristen. Tapi hidup saya nggak benar. Saya juga belajar ilmu kebatinan lah macam-macam. Yang nggak mempan ditembak, saya juga pernah punya. Wah, ilmu kebal itu ya Pak? Ya, saya melayani. Saya bekerja waktu itu, pertama saya bekerja di perusahaan minyak. Pertama kali saya bekerja di kapal. Ke luar negeri semuanya. Bekerjanya tempat pusatnya tuh di Singapura. Hidup saya tuh udah nggak benar. Waktu saya hidup di Jakarta juga, saya jadi preman. Saya di Jakarta tuh, hidup di Jakarta jadi preman. Saya kaget sekarang ini. Orang dibutuhin kadrun katanya begini. Dulu dia takut sama saya. Tiap hari saya pukulin orang. Tiap hari saya pukulin orang. Setelah itu saya pindah kerja di perusahaan minyak. Ya boleh dikatakan menurut ukuran gaji luar biasa. Satu bulan itu $4.000 itu Amerika. Banyak. Saya menikah tahun 85. Menikah di Banjarnegara. Tapi nggak lama saya kembalikan ke Jakarta. Saya hidup di Jakarta. Hidup saya di Condet lah itu. Oh, jadi sempat ke Banjarnegara, kemudian kembali lagi ke Jakarta ya? Jakarta. Saya punya rumah tuh di Condet. Tapi orang Condet tuh nggak berani sama saya gitu. Artinya saya bikin persekutuan karena kan saya rajin tuh pada tahun 89 saya itu bertobat menerima Tuhan dan juru selamat. Gimana awal pertobatan Bapak dengan Tuhan sebelum Bapak itu mau mengikuti ibadah-ibadah? Tentunya kan pasti Bapak mengalami satu peristiwa di dalam hidup Bapak. Dalam hidup saya tuh, saya punya benda itu istilahnya, tapi benda itu yang jimat-jimat itu
nggak berguna buat saya. Saya pakai, orang pada takut. Sampai itu benda itu mau dibeli sama Jenderal Benny Murdani dulu. Mau dibeli, saya nggak jual. Akhirnya saya bertobat dengan seorang hamba Tuhan yang ada di Tanah Abang. Dibawa saya sama orang Bakin, rasa itu dibawa ke Tanah Abang, dilayanin, semuanya dibongkar, yang ada di tubuh saya dibongkar semuanya. Saya dengan istri saya pada saat itu, istri saya kan Katolik tadinya. Akhirnya sama-sama dengan saya, artinya tuh kita bertobat, kita belajar. Belajarnya itu di persekutuan-persekutuan. Pokoknya saya kerja di perusahaan minyak kan 2 minggu di ladang, ladang Tuhan di laut, 2 minggu di rumah. 2 minggu di rumah itu, aduh, saya semangat betul melayani pekerjaan Tuhan. Sampai akhirnya saya nggak bekerja 2 tahun di Jakarta. Gara-gara apa, Pak? Ya gara-gara saya betul-betul cinta Tuhan. Jadi saya disuruh, kamu pergi ke sana. Di sana, saya nggak takut, saya hadapi semuanya. Banyak kejadian-kejadian yang mujizat Tuhan adakan. Tahun 91, saya berdoa. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan juga, dia pengusaha juga, namanya Moses Hasibuan. Coba kamu pergi besok ke Subang. Saya melayani di Subang, ada 1 tahun lah. Tapi saya berdoa lagi, pergi kamu ke Purwonogoro. Ini, saya pergi ke Purwonogoro, saya melayani terus. Banyak mujizat terjadi. Saya mau beli rumah ini nih, rumah dukun. Rumah dukun ini lumpuh, nggak bisa jalan. Saya datengin sama ipar saya kan bisa bahasa Jawa, saya nggak bisa kan. Saya bahasa Betawi aja, datang sini, nggak mau terima. Pagi besok saya datang lagi nggak mau terima. 7 kali, akhirnya dia terima. Itu jimat-jimatnya saya bakar semuanya. Apanya, Pak? Jimatnya dia. Ada 1 karung. Wow. Itu jadi dia terkenal. Itu ya? Dukun itu udah umur 70 lebih lah. Udah tua sekali gitu. Akhirnya dia bertobat. Saya bilangin, saya beli rumahmu. Ya om. Tapi saya beli, saya kasih waktu juga 1 bulan, ditinggalin tempat ini. Akhirnya saya melayani terus, dipanggil orang. Sampai orang bilang, saya diganti namanya Simatupang. Siang malam tunggu panggilan, siang malam tugas panggilan. Saya melayani Tuhan terus. Iya terus dipanggil, kan pakai HP jadul dulu. Iya. Panggil saya pergi. Saya punya hanya sepeda motor pada saat itu. Terus saya melayani banyak mujizat. Luar biasa. Coba boleh ceritakan Pak mujizat yang tetangga saya tuh di sini, dia tukang kambing, bawa kambing ke pasar. 1 kali matanya nggak bisa lihat, tapi matanya terbuka. Dia pergi ke dukun sana sini, nggak bisa. Dia datang ke sini bawa sirih sama air putih. Istrinya, Om, tolong Om, suami saya begini. Gak usah pakai gituan, asal dia percaya, kamu pulang dulu. Dia percaya, nanti saya datang. Saya nggak perlu gini-ginian, saya akan doa. Betul itu maghrib itu, saya datang itu. Semuanya, betul kamu sakit ya, Om, saya udah habis-habisan uang saya Om. Saya doakan dalam nama Tuhan Yesus, seginikan. Lihat, nah, terus dia ke gereja. Mengalami ke gereja 2 tahun, saudara-saudaranya marah. Akhirnya dia takut juga. Itulah sejarahnya tuh yang katanya buta. Luar biasa. Bisa ngelihat. Yang lumpuh, rumah dukun ini
saya melihat. Haleluya. Saya melihat di sini kan, jalanan ini pohon bambu, nggak bisa dijalanin becak, tanahnya becek gitu. Saya berdoa, ada orang datang. Ini gereja ya? Gue beli jalan. Iya, saya bilang gitu. Apa keperluan Bapak? Saya pengen jalanan ini rapi gitu. Wow. Dan di sana ada jembatan dari kayu. Kalau udah banjir kan liwat itu. Saya berdoa. Ya Tuhan kasih berkat sama saya. Waktu itu batu-batu murah. Saya beli itu 18 truk batu. Saya suruh kerja orang-orang sini semua. Kerja. Sampai saya bangun jembatan. Pohon bambu saya tebangin. Herannya mereka tuh senang. Ada gereja di sini, jalan jadi terang. Jalan jadi bagus. Ya tahun 95 pas terjadi kerusuhan di Situbondo, di sini juga terjadi kerusuhan. Gimana situasinya waktu itu, Pak? Waduh, memang kalau kita lihat serem lah. Satu hari 20 orang pakai sepeda motor di kepalanya dengan hijau. Bakar. Saya diam aja di situ. Yang mau dibakar apa, Pak? Ini rumah, bangunan. Gereja? Atau? Saya bangun kan baru 3 meter, atas belum ada. Itu istilahnya. Jadi saya doa di sini. Ini masih tanah, saya doa. Sudah, kau aku tetapkan di sini menjadi berkat buat orang lain. Tuhan bicara sama Bapak. Iya begitu. Haleluya. Banyaklah istilahnya mujizat terjadi. Amin. Banyak mujizat terjadi. Orang membunuh saya. Waktu saya di desa, kira-kira 4 km dari sini. Ada orang Ismail itu percaya Tuhan, dia minta bikin persekutuan di rumahnya. Kita bikin persekutuan di rumahnya. Berjalan kira-kira hampir 30 menit itu, mereka datang. Bakar. Saya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang, jangan bakar rumah ini. Saya bilang gitu. Nanti sabar, masih ada 2-3 ayat lagi selesai. Saya bilang begitu. Saya akan keluar. Saya doa, pemimpinnya tuh datangin saya, minta maaf. Saya bongkar dia punya isinya. Kamu juga punya ilmu ya? Ya Om, saya gini Om. Sekarang ini orangnya masih hidup. Dia terus jadi Kristen. Tapi jadi Kristen kan nggak sembarangan. Nggak kuat. 5 tahun dia kembali lagi. Sekarang ini ada di Banjar. Tapi tetap masih baik sama saya. Gitu. Itu dalam kasih mula-mula ya, Pak Yohanes ya. Iya betul. Gimana Tuhan menunjukkan mujizatnya, bagaimana Tuhan membuka jalan atas segala sesuatu, dan sampai hari ini Bapak ini bangunan ini boleh bangun dengan baik dan bisa buat pakai ibadah ya Pak. Jadi Tuhan tidak mengizinkan untuk disentuh. By the way Pak, Bapak visi misi apa yang Tuhan taruhkan di hati Bapak saya waktu tetap melayani? Melayani, ambil kesimpulan, saya udah nggak banyak pikiran lain. Saya pernah pegang uang banyak, ya. Pernah waktu pekerjaan saya, orang ribut-ribut sekarang ini kan, penyelundup minyak, jual minyak. Saya udah dari dulu, saya berbuat begitu. Udah pernah di sana. Udah pernah saya. Itu kehidupan dalam dosa ya Pak, kehidupan dosa. lama. Saya berjalan terus. Terakhir, saya diundang ke Papua. Ada teman saya, dia hamba Tuhan, kasih tahu, Pak, itu saya punya om, jadi bupati di Mambrong Tengah, namanya David Pagawa. Kenapa begini? Tolonginlah, dia pergi ke dukun, habis 2 miliar. Itu dukun yang ada di Indonesia. Dia pergi lagi ke luar negeri, sampai ke India, habis kira-kira 3 miliar.
Sekarang gimana? Ada, dia tetap jadi bupati, tapi pakai kursi roda. Ayo kita melayani ke sana. Kapan kita mau pergi ke sana? Kita pergi, katanya ada 6 orang, termasuk saya. Saya bilang kalau mau pergi ke sana, kita cari Tuhan dulu lah, kehendak Tuhan. Gimana Pak caranya? Kita ke Getsemani, yang mau ke Semarang tuh, Ungaran. Kita pergi sama anak saya. Anak saya tuh waktu itu kan mau sekolah TK kedua. Waktu masih kecil ya itu ya? Iya, dia bilang, Pak, libur aja deh 1 tahun. Nanti masuk SD, ya lah, nggak apa-apa. Saya bilang, Papa mau puasa, mau berdoa. Kamu mau juga? Dia bilang gitu. Saya belikan aqua 1 botol, saya belikan biskuit. Udah kamu situ. Gak taunya dia ikut doa juga, anak saya. Terus ya doa. Tahu-tahu udah sore, kira-kira setengah 6 sore, ada suara. Aku menyertai engkau. Ya, ini jawaban, saya bilang. Terima kasih Tuhan. Berto kan anak saya namanya hamba Tuhan juga, Bartolomeus. Tuh, bangun. Dia kuat, nggak makan, nggak minum istilahnya. Ikut puasa ya? Iya, ikut puasa. Wow. Terus, kenapa Pak? Umur berapa waktu itu? Umur ada 7 tahun lah. 7 tahunan ya? Wow, luar biasa. Dia bilang, yuk kita pulang, kita makan dulu. Waktu saya keluar dari situ, baru saya ketemu teman-teman yang berangkat ke sana juga. Kamu datang jam berapa? Jam 11 siang. Bapak datang jam berapa? Wah, malam. Mau pagi saya datang. Jadi gimana Pak? Saya udah dapat. Kita berangkat. Jangan takut. Tuhan menyertai kita. Kita makan di situ ya. Terus makan di situ. Ya kita pulang. Kita janjian. Kapan kita mesti berangkat? Nanti Pak, saya telepon yang orang Papuanya itu. 2008 itu, tahun 2008 baru kita berangkat. Berangkat 6 orang. Betul itu, jadi banyak mukjizat. Amin. Waduh, terus rame apa kan yang terjadi Pak dengan Pak Bupati setelah dilayani itu kita layanin. Saya ada penglihatan. Ya. Itu ada boneka ditusuk-tusuk sama jarum. Rupanya kakinya dia. Oh, jadi ada black magic. Ada serangan. Ya, terus saya tanya juga, Bapak pernah dikasih sama dukun apa? Ada di rumah semuanya. Ditanam. Nanti saya bongkar. Bongkar, sembuh. Puji Tuhan. Langsung dia bikin pengumuman sama masyarakatnya. Besok siapkan 3 babi itu. Masak pakai batu. Bakar batu gitu. Jadi saking senengnya Bapak Bupati ini mengalami kesembuhan dan membuat pesta ya Pak ya. Iya, dibikin pesta. Pak, itu berarti kan tujuannya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Visi misi yang Tuhan kasih ke Bapak, di mana Bapak dari background yang gelap, kehidupan yang sangat rusak, tapi Tuhan bawa menjadi seorang hamba Tuhan ya, mengalami pembaharuan roh gitu ya. Nah, itu yang saya mau tanya, Bapak tuh punya kendala apa Pak? Sekarang ini gimana Pak? Untuk mendanai semua kegiatan gereja, pelayanan gereja, Bapak? Saya doa aja. Doa sama memang dari pelayanan ini cukup untuk membiayai? Ya cukup lah. Oh luar biasa. Bahkan saya berbicara nih ya, 2 tahun saya jalanin, tiap ibadah kan pagi jam 7, selesai jam 9. Jemaat jangan pulang. Saya kan pintar masak. Oh, haleluya. Saya bikin mie, besok bikin apa? Makan, minum. Oh, gitu ya. Terus tetangga juga lihat kan, perbuatan baik. Dia lapar, dia apa? Masuk sini. Amin. Ini dapur, saya mau namain dapur Bethlehem. Saya masakin itu. Kamu lapar? Ya, tukang batu, tukang kayu, liwat. Bapak jadi berkat di tempat ini. Ya harus. Ya kan? Bahkan bukan hanya buat orang Kristen, tapi juga buat agama lain ya. Bapak bilang ini tuh apa? Ada gereja ini jalan jadi terang. Luar biasa. Itu jadi jemaat. Iya, puji Tuhan. Terus tetangga-tetangga juga tahu saya itu nggak pernah mau ribut, ada persoalan apa-apa, saya datengin, diminta tolong.
Ada sekali sebelah sini. Kan tanahnya tuh ada kakak punya. Saya juga nggak ngerti bagaimana caranya. Om, dia begini om. Yang satu lagi, dia begini om, dia ngambil tanah saya. Sekarang begini aja. Panggil ketua RT. Dulu-dulunya bagaimana? Saya punya 30 ubin. Saya punya 25 ubin. Tapi menjorok ke sana katanya. Ukur aja. Diukur semuanya. Akhirnya kita dapat hikmat kan, diukur. Ya. Kamu yang melebihi ini. Ya udah damai. Puji Tuhan. Itu aja. Kegiatan apa aja Pak di gereja ini Pak? Ya kita sehingga maksudnya ada persekutuan apa aja dan apa kegiatan, ada kegiatan sosial kan untuk lingkungan-lingkungan di sini? Kalau kegiatan sosial memang ada. Ya. Adanya begini, saya nggak ribut-ributin. Ada orang mau datang ke sini dari Jakarta, misalnya dari Surabaya. Pak, saya mau berkatin 100 sembako yang seharga 150. Ya bolehlah, kasihlah Pak. Ya. Saya suruh datang sini, ada yang pakai jilbab apa semuanya. Ya. Saya suruh kasih dia. Ya. Yang dari Surabaya atau Jakarta. Janganlah, nanti kita jadi sama. Enggak apa-apa. Saya kan panggil polisi juga, RT juga. Amin. Dia saksikan. RT-nya dapat juga kan. Saya nggak takut. Tetap sukacita ya Pak, melayani di tengah-tengah lingkungan yang tentunya di sini minoritas ya orang Kristen. Minoritas. Pak, kerinduan Bapak yang terdalam apa? Di dalam pelayanan Bapak ini yang mungkin ada satu hal yang Bapak inginkan gitu. Sekarang ini saya ingin nih anak-anak mudanya ya termasuk ponakan saya, ada cucu saya, pengen dia betul-betul saya tempah biar jadi hamba Tuhan. Amin. Sebab sudah 3 orang jadi hamba Tuhan. Amin. Kita ajarkan di sini. Yang satu di Solo, sekarang di Makassar. Satu lagi anak jemaat. Puji Tuhan. Ada di Jogja gitu. Yang satu lagi ada di Surabaya. Wah, luar biasa ya Pak. Kita gitu aja. Ya, amin. Jadi begini, ada sekolah Alkitab. Minta anaknya nggak disiplin kan? Ya. Kirim ke sini ya saya terima. Puji Tuhan. Berarti dengan pelayanan yang sederhana seperti ini, tapi Bapak sudah membuat banyak kader-kader ya Pak ya, yang hamba-hamba Tuhan yang siap melayani. Wah, luar biasa Pak. Terima kasih Pak untuk sharing cerita-cerita pengalaman dengan Tuhan kepada Living for Christ Indonesia. Kami mendoakan Bapak tetap sukacita dan dengan roh yang menyala-nyala terus melayani Tuhan dan membawa banyak jiwa dan dipersembahkan kepada Tuhan ya Pak ya. Terima kasih Pak Pendeta Yohanes untuk ceritanya yang luar biasa memberkati. Terima kasih kedatangan Ibu dengan rekan-rekannya. Membuat saya semangat lagi. Amin. Harus tetap semangat Pak. Tetap karena semangat. Ada Roh Kudus yang menyala-nyala. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Puji nama Tuhan. Salam. Ya. Saudara, kita sudah mendengarkan banyak cerita yang luar biasa, pengalaman-pengalaman rohani bersama Tuhan dari Bapak Pendeta Yohanes Masdur. Dan saudara, tentunya saudara jikalau digerakin oleh Tuhan, di mana saudara mau menjadi berkat untuk pelayanan dari hambanya Bapak Pendeta Yohanes, saudara bisa melihat ada rekening yang tertera, rekening bank. Silahkan saudara, kalau Tuhan menggerakkan saudara, silakan saudara mentransfer persembahan kasih saudara kepada rekening bank dari Bapak Pendeta Yohanes. Biarkan kesaksian Bapak Pendeta Yohanes boleh menjadi berkat untuk kita, supaya kita semakin terus menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Percayalah bahwa setiap pemberian yang diberikan dengan sukacita, Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Living for Christ Indonesia pada episode ini sampai di sini, dan tunggu untuk episode selanjutnya dengan hamba-hamba Tuhan yang tentunya luar biasa Tuhan pakai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
I hold it for